Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Septio Hadi Eskom MM. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini berisi gambaran rencana pembelajaran semester atau RPS dan desain pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku organisasi. Deskripsi mata kuliah perilaku organisasi merupakan mata kuliah yang membahas perilaku manusia dalam organisasi, meliputi perilaku individu, perilaku kelompok, kepribadian, persepsi, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, budaya organisasi, dan perubahan organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami dinamika manusia dalam organisasi agar mampu mendukung efektivitas kerja, kerjasama tim, dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan kurikulum program studi manajemen, mata kuliah perilaku organisasi memiliki kode PSM 414, bobot 3 SKS, dan ditempuh pada semester 4, serta memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar manajemen. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, yaitu lulusan memiliki kepedulian sosial dengan nilai, norma, dan etika akademik, serta bertanggung jawab atas keahlian. CPL 3, yaitu lulusan mampu menganalisis situasi bisnis dan memberikan solusi strategis menggunakan pendekatan manajerial, memiliki kemampuan kepemimpinan, dan dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. CPL 4, yaitu lulusan mampu memecahkan masalah dengan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mengembangkan ilmu dan teknologi secara mandiri maupun kerjasama. CPL kelima, yaitu lulusan mampu memahami dan menerapkan ilmu manajemen, ekonomi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK perilaku organisasi adalah sebagai berikut. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Lalu CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis motivasi, kepemimpinan, komunikasi, budaya, konflik, dan perubahan organisasi. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan solusi perilaku organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja tim. Khusus pada topik konflik dan negosiasi, sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis konflik organisasi dan menerapkan strategi manajemen konflik serta teknik negosiasi untuk menghasilkan penyelesaian yang efektif, etis, dan saling menguntungkan. Pokok pembahasan dalam mata kuliah perilaku organisasi ini meliputi perilaku organisasi, keberagaman dalam organisasi, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai individu dalam organisasi, penilaian persepsi, pengembangan dan dinamika kelompok, kerjasama tim, kekuasaan dan politik dalam mencapai tujuan organisasi, konflik dan negosiasi, desain struktur organisasi, budaya organisasi, serta perubahan dan stres kerja. Referensi utama dalam mata kuliah ini antara lain buku Organizational Behavior, karya Stephen P. Robbins dan Timothy Adjuch,
serta buku Organizational Behavior, Improving Performance and Commitment in the Workplace, karya Jason Colquitt, Jeffrey A. Lepin, dan Michael J. Wesson. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan referensi dari artikel ilmiah saya sendiri, yaitu penelitian Helma Septiohadi tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan. Penelitian tersebut relevan dengan pembahasan perilaku organisasi karena menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki hubungan dengan perilaku kerja, produktivitas, motivasi, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi. Beberapa referensi pendukung lain yang relevan dengan kajian perilaku organisasi juga digunakan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa, khususnya dalam menganalisis perilaku individu, perilaku kelompok, kepemimpinan, konflik, negosiasi, dan dinamika organisasi. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah perilaku organisasi ditetapkan berdasarkan kalender akademik, kurikulum, program studi, dan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disahkan. Perilaku organisasi merupakan mata kuliah inti dalam program studi manajemen. Perkuliahan dilaksanakan dengan model blended learning yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan daring untuk mendukung fleksibilitas proses belajar. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dilakukan melalui kuliah tatap muka, Zoom, Unimar, serta penyampaian materi pada LMS. Kulon, Unimar. Interaction diwujudkan melalui diskusi, studi kasus, presentasi, dan kerja kelompok. Asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kuis, penugasan, proyek, presentasi, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS untuk mengukur ketercapaian CPMK secara komprehensif. Seluruh materi, RPS, tugas kuis, forum diskusi, presensi, dan pengumpulan tugas dikelola melalui Learning Management System LMS Kulon Unimar. Pelaksanaan pembelajaran tersebut mendukung implementasi Outcome Based Education atau OBE dengan menekankan ketercapaian capaian pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Komponen penilaian mata kuliah ini terdiri atas kehadiran 10%, partisipasi aktif atau tugas individu dan kelompok 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif mahasiswa, tetapi juga kemampuan berpikir secara kritis, komunikasi, kerjasama, dan analisis kasus organisasi. Baik, demikian gambaran singkat mengenai RPS dan desain pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi. Selanjutnya, video menampilkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kelas pada topik konflik dan negosiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Di dalam mata kuliah perilaku organisasi ini, di pertemuan ke-11, yaitu akan saya sampaikan materi mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Namun, sebelum kita mulai materi pada hari ini, setiap awal perkuliahan wajib mengikuti
peraturan Al-Islam Kemuhammadiyahan, yaitu membaca Al-Quran. Di dalam pertemuan ke-11 ini, ayat Quran ya yang sesuai dengan tema materi pada pertemuan ini yaitu surat Al-Hujurat ya, ayat ke-9. Silahkan mahasiswa yang bisa membacakan angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, di mana surat Al-Hujurat ini ya ayat 9 diartikan, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ya. Jadi itulah ayat Quran surat Al-Hujurat ayat ke-9, di mana sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu konflik dan negosiasi dalam organisasi. Sub CPMK materi konflik dan negosiasi dalam organisasi ya. Mahasiswa mampu menganalisis sumber, jenis, proses, dan dampak konflik dalam organisasi, serta menerapkan strategi manajemen konflik dan teknik negosiasi secara efektif, etis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi itu sendiri. Lalu indikator capaiannya ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan konsep dan sumber konflik organisasi, lalu menganalisis dampak konflik terhadap organisasi, menerapkan strategi penyelesaian konflik. Poin keempat, menjelaskan proses dan teknik negosiasi. Yang kelima, mempraktikkan negosiasi dalam kasus organisasi. Level kognitif C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan merancang solusi ya dalam materi ini ya, atau dalam pembelajaran di materi ini. Alur pembelajarannya, yang pertama itu memahami konflik, definisi, sifat, dan alasan konflik itu muncul. Lalu yang kedua, mengenali jenis konflik, interpersonal, intrapersonal, antar kelompok, dan organisasi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, menganalisis penyebabnya, komunikasi, tujuan, nilai, sumber daya, tugas, dan kepemimpinan. Lalu poin yang terakhir, poin yang keempat, memilih strategi negosiasi, yaitu menghindar akomodasi, kompetisi, kompromi, dan kolaborasi ya. Jadi pada target akhirnya mahasiswa mampu menjelaskan konflik, mengidentifikasi sumber konflik, dan memilih strategi negosiasi yang sesuai dengan situasi organisasi atau perusahaan. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan konflik itu sendiri? Jadi konflik yang pernah kita lihat gitu ya, mungkin 4 poin ini. Yang pertama, pembagian tugas tidak merata, apalagi tugas kelompok ya, tidak merata, pasti konflik. Bahkan ada yang sampai konfliknya itu mendalam. Lalu perbedaan pendapat dalam rapat juga akan menimbulkan konflik juga. Persaingan antar bagian, konflik juga. Dan yang terakhir, komunikasi yang salah paham. Kadang-kadang kita menyampaikan saran atau kita mengomunikasikan ditangkap tidak penuh oleh yang menerima informasi, sehingga konflik akan terjadi ya. Jadi sumber konflik itu sebetulnya banyak ya, bukan hanya dari hal-hal yang besar. Kita tidak usah membahas mengenai perang ya, hal yang sangat besar ya, tapi dari hal-hal yang kecil ya itu sudah terjadi konflik. Nah, ini adalah pengertian konflik. Konflik adalah proses ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain menghambat
mengganggu atau mempengaruhi kepentingannya secara negatif. Ya, namanya juga konflik. Pasti berorientasi pada negatif, ya. Jadi kata kunci definisinya adalah proses pihak lain, kepentingan, dan dampak negatifnya. Konflik muncul saat kepentingan bertemu dengan hambatan. Konflik tidak selalu terlihat sebagai pertengkaran. Ia dapat hadir sebagai ketegangan, hambatan kerja, atau perbedaan persepsi yang terus berulang. Nah, mengapa konflik itu bisa muncul? Jadi 6 poin inilah mungkin contoh yang paling mudah untuk kalian pahami. Ya, yang pertama, komunikasi tidak efektif. Informasi tidak jelas, salah tafsir, atau tidak sampai. Akan timbul konflik, salah paham, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan tujuan bagian atau individu mengejar target yang tidak sejalan juga akan menimbulkan konflik. Keterbatasan sumber daya, anggaran, waktu, tenaga, atau fasilitas harus diperebutkan, ya. Perbedaan nilai dan kepribadian, cara pandang, karakter, dan prioritas kerja yang berbeda juga akan menimbulkan konflik. Tugas tidak jelas, batas tanggung jawab dan wewenang yang kabur. Kepemimpinan kurang tepat, arahan, gaya kontrol, ya, atau keputusan memicu ketegangan. Bisa jadi pemimpin tersebut memang berorientasi bukan hanya untuk memajukan perusahaan, tapi untuk bisa jadi kepentingan individu atau pribadi, sehingga rentan muncul atau timbul konflik baru. Konflik itu bisa positif dan juga bisa negatif. Jadi dikelola dengan baik, melahirkan ide baru, meningkatkan kreativitas, memperbaiki komunikasi, mendorong solusi yang lebih baik, itu adalah konflik. Dari konflik negatif menuju konflik positif. Lalu kalau konflik tidak dikelola, ya, menimbulkan ketegangan, menurunkan kerjasama, menghambat produktivitas, merusak hubungan kerja, ya, itu konflik yang negatif yang tidak dirubah ke dalam konflik positif. Intinya, konflik bukan musuh organisasi. Yang berbahaya adalah konflik yang dibiarkan tanpa arah penyelesaian. Jenis-jenis konflik, ya, yang pertama itu intrapersonal, terjadi dalam diri individu, dalam diri kita, ya. Lalu yang kedua interpersonal, terjadi antara individu, ya. Kalau tadi intrapersonal terjadi dalam diri individu, kalau interpersonal terjadi antara individu. Contohnya, dua karyawan berbeda pendapat atau gaya komunikasinya yang berbeda, itu akan menimbulkan konflik. Yang ketiga, antar kelompok, terjadi antara kelompok atau unit, contohnya pemasaran dan produksi, berbeda prioritas. Yang keempat, organisasi muncul karena struktur, kebijakan, sistem kerja, atau wewenang yang tidak jelas, akan menimbulkan konflik baru. Semakin luas level konflik, semakin besar kebutuhan koordinasi, komunikasi, formal, dan peran pemimpin. Pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan perlu mampu, yang pertama, memahami penyebab, membaca akar masalahnya, bukan hanya gejala, ya. Lalu yang kedua, mengelola proses, menjaga komunikasi, emosi, dan keadilan, ya. Yang ketiga, mencari penyelesaian, mendorong solusi yang adil dan bermanfaat. Poin yang terakhir, poin yang keempat, menjaga tujuan organisasi, mengubah konflik menjadi pembelajaran, sama seperti tadi pada slide yang telah dibahas sebelumnya, yaitu bagaimana cara merubah konflik negatif menjadi konflik yang
positif. Tanpa manajemen konflik, energi organisasi habis untuk ketegangan internal. Dengan manajemen konflik, energi itu dialihkan menjadi perbaikan kerja. Lalu, poin kedua yang paling penting dalam materi pada konflik dan negosiasi, yaitu negosiasi sendiri. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam negosiasi, setiap pihak perlu menyampaikan kepentingannya. Kan sedang bernegosiasi nih, tentu mencari jalan tengah kan, begitu kan? Mendengarkan kepentingan pihak lain. Jadi kita juga tidak boleh egois. Kita harus mendengarkan alasan orang lain. Mengapa orang lain tersebut dapat mengambil suatu kesimpulan yang beda daripada kita, ya. Yang ketiga, mencari solusi yang dapat diterima bersama. Jadi dicari kira-kira baiknya di mana. Tidak ada penyelesaian konflik 100% menang kepada diri kita, 100% menang kepada lawan konflik kita. Tentu harus mencari jalan tengahnya. Bisa jadi 50% di dalam diri kita, ya, 50% kepada yang berkonflik dengan kita. Sehingga kalau digabungkan menjadi 100%. Dan kalau sudah 100%, otomatis konflik sudah teratasi. Kan begitu ya secara logikanya. Ini 5 strategi manajemen konflik dan negosiasi. Yang pertama, menghindar. Tidak menghadapi konflik langsung. Cocok untuk masalah yang kecil. Jadi lebih baik menghindar. Lalu akomodasi. Mengalah demi menjaga hubungan, tetapi beresiko merugikan satu pihak. Lalu kompetisi, berusaha memenangkan kepentingan, cocok dalam situasi yang mendesak. Lalu kompromi, kedua pihak mengurangi tuntutan untuk mencapai kesepakatan yang cepat. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, tuntutan di dalam penyelesaian konflik tidak boleh kita menang 100%, tetapi harus dibagi menjadi sama rata, ya, artinya yang konflik dengan kita 50% dan yang diri kita adalah 50%, sehingga konflik itu dapat teratasi dengan mencari jalan tengah. Lalu kolaborasi, bersama mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi, pendekatan win-win solution. Kolaborasi dilakukan ketika pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. Kita lihat, bukan sekedar damai sementara, tetapi pembelajaran di dalam organisasi. Jadi dengarkan kepentingan pihak lain, identifikasi akar masalahnya seperti apa, rumusan alternatif solusinya seperti apa, dan sepakati solusi bersama. Ya, harus disepakati. Dari sini, setelah saya menyampaikan materi, ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Ya. Misalnya saya punya konflik sama teman atau keluarga saya, apa yang saya lakukan? Yang pertama, sesuai dengan materi yang saya sampaikan, adalah mencari jalan tengahnya seperti apa. Jadi itu tadi, penyelesaian konflik itu harus disepakati dengan kedua belah pihak. Kita tidak boleh menang sendiri, tapi mencari akar masalahnya dulu. Setelah itu kita harus memaklumi satu sama lain, mencari yang terbaik dan jalan tengah yang terbaik. Pada intinya, kita sebagai manusia juga tidak boleh egois, begitu ya. Bisa salah dari diri kita, orang lain yang memaklumi, atau bisa jadi orang lain yang salah, kita yang harus memaklumi. Yang penting tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Anda semua. Saya ingin bertanya, apa arti konflik di dalam materi ini? Ya, silakan. Ya. Oh, jadi konflik itu bisa jadi memicu ancaman, bahkan kekerasan, gitu ya. Ya. Ya, contohnya? Oh, jadi konflik yang positif itu bisa menimbulkan ide-ide baru. Kalau yang negatifnya, ya tadi ya, ada ancaman, bahkan sampai kekerasan. Ya, bagus.
Ya, saya ingin memflashback dari materi yang telah kita bahas ya, yaitu yang pertama, ini kesimpulan materinya. Konflik adalah proses ketika kepentingan satu pihak dirasa terhambat oleh pihak lain. Yang kedua, konflik dapat berdampak positif atau negatif bergantung pada cara pengelolanya. Ketiga, jenis konflik meliputi interpersonal, intrapersonal, antar kelompok, dan organisasi. Yang empat, negosiasi membantu pihak yang berbeda kepentingannya menemukan kesepakatan bersama. Lalu yang kelima, kolaborasi adalah strategi ideal karena berorientasi pada win-win solusi. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi energi perubahan dan perbaikan organisasi. Itu dia rangkuman dari materi mengenai konflik dan negosiasi di dalam organisasi pada pertemuan ke-11 ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengabsen dulu. Mohon angkat tangan dan sampaikan hadir bila disebutkan namanya. Nurwaida, Jujang Aldi, hadir semua ya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan ke-11 mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Mudah-mudahan materi ini menambah ilmu baru bagi Anda semua, ya, khususnya dalam bidang manajemen. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada Direktorat Sumber Daya Manusia, Dirjen Pendidikan Riset dan Teknologi, dan Kemendikbudristek. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan sejawat, dan juga mahasiswa yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Akhir kata, jika terdapat kesalahan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.